Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama dari tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan tentunya semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, sudah lama saya tidak membuat video karena kesibukan, dan mulai sekarang saya sempatkan lagi untuk membuat video, untuk mengunjungi teman-teman, dan tetap dukung channel saya karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi berkembangnya channel saya ini dengan like, subscribe, dan komen. Dan itu gratis. Baik, saya tunggu dukungannya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik, di video ini saya ingin membahas tentang hukum santet itu bisa diilmiahkan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di dalam ilmu fisika kuantum itu mengenal entanglet. Entanglet itu terikat. Jadi seperti kita ketahui bahwa manusia yang satu dan dengan yang lain itu merupakan kumpulan dari energi. Nah, energi ini akan saling terikat satu sama lain walaupun jaraknya jauh. Jadi entanglet ini adalah hukum fisika kuantum yang mengabaikan jarak, ruang, dan waktu. Penelitian ini diadakan oleh Einstein. Bahkan Einstein sempat stres dengan penemuan ini. Bagaimana bisa? Karena harusnya ada teori relativitas yang dia keluarkan itu mengenal kecepatan cahaya, artinya mengenal jarak. Jadi butuh kecepatan untuk mencapai dari ruang satu ke ruang yang lainnya, atau jarak dari tempat A ke tempat B. Nah, di sini tidak. Jadi apapun yang diberikan, contoh dari A ke B, akan sama pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, dan rasa yang sama. Sebagai contoh, ada 2 orang kembar yang dipisahkan di tempat yang berbeda jauh, tapi mereka punya ikatan batin. Nah, jadi yang si A ini tahu kelakuan saudara kembarnya si B, tapi tidak tahu di mana tempatnya. Sedangkan si B ini juga tahu kelakuan dari si A. Dan ada rasa keinginan ketemu, tapi tidak tahu tempatnya. Nah, pada suatu ketika, yang punya ikatan ini pasti akan bertemu. Sama seperti jodoh. Buat penjenengan yang belum punya jodoh, jangan khawatir. Lepaskan melalui frekuensi batin dan pikiran yang baik-baik saja, maka itu akan mengikat kepada alam sehingga alam memberikan apa yang penjenengan inginkan. Jadi nanti tiba-tiba jodoh itu akan datang sendiri karena sudah ada ikatan, entanglet, terikat antara A dan B. Nah, ada contoh lain, misalnya kita melempar 2 dadu sekaligus berbarengan dikocok dalam satu tempat. Kita kocok, kita lepaskan. Kadang ada angka yang sama.
keluar, dan itu tidak hanya sekali, 2 kali. Padahal kita acak masukkannya ke dalam kotak atau ke dalam kaleng untuk yang ngocok itu, tempat pengocoknya. Lalu ada juga kalau dadu yang satu keluar angka besar, yang satu kecil. Nah, ini namanya hukum keterikatan atau entangled. Ya, seperti di film-film itu. Orang bisa terikat antar dimensi karena entangled itu mengabaikan jarak, ruang, dan waktu. Jadi ada kemungkinan kita juga hidup di dunia paralel yang lain, tapi kita tidak tahu. Cuma kita merasakan apa yang dia rasakan. Sama, dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Lalu ada juga contoh, ketika kita mendirikan suatu kotak kayu kecil di meja A dan di meja B dengan jarak tertentu, atau jaraknya jauh sekalipun, kalau kita menjatuhkan kotak kayu yang satunya, maka kotak kayu yang sana juga akan jatuh. Banyak kejadian seperti itu. Nah, penerapannya ke dalam ilmu santet juga seperti itu. Melalui sebuah media, kita ikatkan kepada energi yang ada dalam manusia A dan B, maka apa yang terjadi dengan kita lakukan kepada media tersebut, si A dan B akan merasakan hal yang sama. Atau orang yang lebih kita tuju akan merasakan hal yang sama. Atau bahkan kebalikan, yang satu sakit, yang satu merasa sehat. Jadi ini untuk santet ini memakai hukum entangled, keterikatan. Keterikatan ini saya jabarkan bahwa manusia atau semua yang ada di dalam dunia ini, makhluk, itu terdiri dari atom. Atom ini partikel yang paling kecil penyusun makhluk. Kemudian kalau kita bicara fisika kuantum, kita akan membahas lebih kecil dari atom atau isinya atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, ketika ada percobaan foton itu ditembakkan secara berbarengan kita menembakkannya, maka foton ini akan terikat. Nah, ketika terikat, maka foton ini akan berjalan kebalikan. Kalau yang A ke kanan, yang B ke kiri. Apapun halangannya. Karena oleh ilmuwan juga sudah diadakan percobaan. Tembakan foton dari A ke B melalui satu celah lubang, kemudian ada filter di sini, kemudian ada tempat reaksi A dan B. Maka ketika foton ini kita tembakan, maka mereka akan lari kanan dan kiri. Apapun ini filternya tetap sama. Ada yang tembus, pasti tembus semua. Kalau tidak, tidak semua. Nah, ini aneh. Makanya ini hukum keterikatan. Kalau foton itu tembus filter, pasti semua keduanya akan tembus. Tapi kalau tidak, pasti keduanya juga akan tidak. Kembali lagi. Nah, maka di sini kita jabarkan ada orang yang bisa terkena santet, ada yang tidak. Untuk yang tidak yang bagaimana, yang bisa yang bagaimana, itu nanti saya jabarkan. Nah, kemudian dari hukum ini, maka tercipta bahwa dua foton yang saling keterikatan akan mempunyai medan magnet yang
Seandainya yang A itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka B searah jarum jam. Atau kebalikannya, misalnya yang B berlawanan dengan jarum jam, maka yang A searah jarum jam. Kalau yang B mempunyai frekuensi tinggi, maka yang A frekuensinya rendah. Karena mereka saling menguatkan. Ini dari teori entangled fisika kuantum. Maka kalau ada orang kembar, anak kembar pasti sifatnya berkebalikan. Tapi mereka tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Begitu logikanya. Nah, jadi untuk yang tentang santet tadi kita bahas, santet itu bisa mengenai orang. Kita anggaplah filter orang ini yang paling berpengaruh. Ketika tembakan foton mencapai filter, bisa tembus atau tidaknya, ini tergantung filternya. Bagaimana supaya tidak tembus? Atau ketika kita dikirim santet tidak tembus? Satu, tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa kita tidak bisa disantet. Atau kasarnya jangan percaya santet. Itu pertama. Yang kedua, selalu berikan energi positif. Berpikiran positif, energi yang baik kepada lingkungan agar tidak mengundang energi negatif menyerang panjenengan. Yang ketiga, selalu charge atau recharge energi panjenengan dengan meditasi atau berdoa atau cari tempat me time untuk ketenangan diri. Itu adalah suatu wujud dari recharge. Kalau panjenengan sudah merecharge, artinya cakra panjenengan akan berjalan kembali dengan normal, sehingga dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari santet dan macam-macam. Bahkan nanti energi negatif yang akan mendekati Anda pun akan menyingkir dengan sendirinya. Nah, lalu siapa yang bisa kena? Nah, ya kebalikannya. Orang yang terlalu percaya, orang yang terlalu ketakutan, orang yang terlalu berpikiran negatif, berprasangka negatif kepada orang lain, ini rentan sekali kena. Jadi di mana posisi panjenengan? Silahkan panjenengan rasakan sendiri. Kalau panjenengan berada di posisi yang rawan terkena santet, berubah. Bisa dirubah dengan sendirinya. Nah, saya sudah bahas tentang pengobatan santet, cara mengobatinya di video saya yang sudah lama. Memang saya sudah banyak mencetak video, bisa dicari, monggo. Kemudian yang paling sulit adalah menghilangkan kepercayaan tentang santet. Jadi kalau panjenengan pernah kena santet, maka rasa dalam diri panjenengan itu selalu terkena santet dan selalu ketakutan. Nah, itu yang susah. Walaupun santetnya sebetulnya sudah dihilangkan, dibersihkan, tapi sugesti yang ditanamkan dalam diri ini yang sulit maksud saya untuk dibenahi. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat bahwa santet itu bisa di saintifiknya, bisa dilihat dari sudut saintifik. Sedangkan proton yang seperti kita contohkan tadi adalah partikel yang kecil. Jadi bagaimana santet itu bisa mengenai seseorang, maka barang yang akan kita kirimkan kita rubah ke partikel kecil, yaitu menjadi energi foton. Lalu kita tembakkan ke arah orang yang sudah kita ikat.
itu rumusannya. Jadi demikian, semoga bermanfaat dan tetap selalu jaga kesehatan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran adalah milik panjenengan, kalau kesalahan itu milik saya. Dan akhir kata, saya Tuh Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun sedulur.